Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepala sekolah, dewan guru yang senantiasa dimuliakan Allah dan hormati. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keikhlasan dan kebahagiaan dunia akhirat. Pada yang menemani saya, ayah bunda juga yang di sini yang dimuliakan Allah dan hormati, semoga ayah bunda juga senantiasa diberikan kesehatan, keikhlasan, keberkahan dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Ayah bunda sehat ya? Baik, izin ayah tidak untuk memberikan materi, tidak malu karena saya yakin ayah bunda lebih hebat, lebih luar biasa. Hari ini pengen sharing ya bun ya. Tentang apa tema hari ini? Oh, dari viral ke hikmah. Kalau kita bicara tentang viral, berarti fenomena yang terjadi, sepakat ya? Bunda masih ingat kemarin waktu yang ada di Purwakarta, yang viral? Apa tuh? Oh, SMA 1. Takut banget sih, Pak. Ada wajah alumninya di sini saya lihat. Kok bisa? Betul ya? Kejam banget sama gurunya. Kok tidak berada banget sama gurunya? Ada nggak sih pikiran begitu? Tapi pernah nggak pikiran, kenapa guru itu? Kenapa sih dia bukan si ini? Kenapa si itu bukan si fulana? Pernah nggak berpikiran gitu? Pan ya Pak? Ini Kamu mah bikin pi omongan. guru SMA 1 lagi. Saya beberapa kali cross check bunda ya tentang fenomena itu supaya kita bijak menyikapinya. Karena teman-teman pada WA, udah komen dong, komen dong. Ada kejadian nih Purwakarta, komen gitu kan. Nggak enak, kan? Karena di kota sendiri. Kalau saya ngobrol testimoni sama alumni yang sudah jadi dokter, yang sudah menurut saya secara itu mapan, jawaban dari mereka sama yang muda itu sama. Tentang apa? Tentang si guru ini. Oke, walaupun itu tidak dibenarkan, etika itu sangat tidak beretika. Tetapi kok bisa ini gitu. Ternyata jawaban mereka tentang si ini, korban ini, hampir semua tuh sama. Dari lulusan terbaru sampai yang sudah sangat lampai. Sampai yang dulu masih zaman akselerasi. Itu sama, mirip persis. Habis itu kita diem Pak. Nggak mau komen apa-apa. Karena kan itu sudah muncul ya. Yang kedua, fenomena luar biasa. Dan itu walaupun tidak hubungannya dengan di media sosial, tapi ada hubungannya di dalam pengasuhan. Sebelum Ramadan 10 hari masih ingat? Di Kerawang anak 16 tahun beli peso dapur Pak yang buat motong daging. Abinya soleh, sholat berjamaah, sangat kepedulian sosialnya tinggi, tapi jam 3 pagi digorok sama anak kandungnya. 16 tahun. Dengar gak Pak? Iya Pak. Hanya karena sederhana sekali, hanya karena uang sakunya. Setelah ayahnya digituin, karena kemudian bangun, dan anak yang motong itu juga sampai kakinya terluka, akhirnya ayahnya dibawa ICU tapi nyawanya tidak bisa tertolong. Anaknya ditungguin ibunya sambil menangis. Apa kata anaknya setelah membunuh? Mama kenapa nangis? Ngapain? Orang kayak gitu kok ditangisin?
Menurut saya ini mengerikan. Betul? Dunia hari ini sudah aneh. Dunia hari ini sudah dingin. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada rasa cinta yang sesungguhnya. Cinta hanya sebatas like. Merasa dihargai kalau banyak followersnya hari ini. Tanpa sadar dari mulai anak usia 3, 4, 5, 6, 7 tahun, anak-anak sudah belajar tentang sesuatu di luar dirinya. Sementara mereka secara proses berpikir masih konkret. Tapi sama kita diberikan stimulan sesuatu yang dia tidak bisa menganalisa. Ayah pernah lihat GTA, Pak? Game GTA? Itu pencuri bukan sih, Pak? GTA itu. Oke deh, jangan GTA. Ada game yang tabrak-tabrakan nggak sih? Ada game tembak-tembakan nggak sih? Kalau kita ke time zone aja, ada nggak yang kayak gitu, Pak? Anak kita usia 7 tahun ngelihat sekali kalau orang nembak kena sini mati, maka menurut dia nembak itu nggak ada masalah. Sekali anak di bawah 7 tahun melihat orang ditabrak Tom and Jerry itu kejam banget ya. Dilindas pakai mobil, dia hidup lagi, betul nggak sih? Maka yang dipikir anak kita, ternyata orang kalau ditabrak mobil bisa hidup lagi. Satu kali dia melihat itu untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa, itu prosesnya panjang sekali. Hari ini ya tadi. Apa tuh? Salah dianggap lucu. Yeah. Sekarang yang viral itu yang nyebelin apa yang memang enak dilihatnya? Yang nyebelin. Yang kelihatannya sebenarnya tidak bermoral, yang sebenarnya nilainya tidak ada estetiknya, tapi sekarang yang sangat viral. Bahasa yang tidak baik aja sekarang mudah banget viral. Betul ya? Itu hari ini ayah. Kenapa? Memang era digital. Era berarti periode. Betul ya? Digital berarti periode di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak akan pernah bisa melawan zaman. Karena itu memang sudah periodenya. Tapi dengan cara apa kita menyikapi kejadian ini? Ada anak kelas 2 SMP, Pak. Dia minta ke orang tuanya mau pindah warga negara. Kemana coba, Pak? Ke Thailand. Karena dia suka dengan temennya satu kelas sama gendernya. Ada dari ada. Dari mana melihat nih? Tahu luar, tak kenal dalam. Anak kita hari ini belum tahu saya anaknya seperti apa, bagaimana cara saya mengelola emosi, tapi mereka sudah mendapatkan informasi begitu banyak dari dunia maya. Maka bahkan anak-anak sekarang itu, anak kelas 4 tahun, 5 tahun itu kalau ketemu orang, disayang, nyiumnya kemana-mana. Semua orang. Dan ayah bundanya teh bahagia. Bahkan diupload. Ya Allah, anakku sudah besar. Hari ini. Mereka tidak kenal saya ini laki-laki apa perempuan. Saya ini kalau harus dekat tuh dengan orang sekitar atau semua orang. Tapi mereka sudah mendapatkan pembelajaran dari dunia yang sangat jauh di sana. Hari ini tuh. Kemudian ada tontonan jadi tontonan. Semua bahkan anak-anak sekarang tuh kalau dikasih tahu iya tapi nggak percaya. Kata TikTok, termasuk hari ini ada materi pasti kita scroll lagi, bener nggak kata GPT? Termasuk kita. Bahkan sekarang fenomena gangguan mental, bapak boleh, ayah boleh cek, bunda boleh cek.
Mereka kenapa kebanyakan tuh perempuan yang kena gangguan mental, kena kesehatan mentalnya terganggu. Karena mereka sudah mulai sering banget menjudge dirinya sendiri. Dikit-dikit MPD, dikit-dikit MPD. Gregetan kadang-kadang ya kan. Betul kan? Cara menghadapi NPD. Kayaknya kok mengerikan banget sekarang tuh. Dikit-dikit NPD. Kalau ada orang ngomong agak berlebihan, teman-teman, NPD itu NPD. Nanti guru perempuan di SD kelas 1 sampai kelas 3 NPD semua. Karena guru-guru teh walaupun dia syar'i, goyang-goyang kan kalau di depan anak. Teman-teman, nanti NPD itu. Ini fenomena ini hari ini itu terjadi. Gitu ya Ustaz ya. Apa nih Pak, ini kayak kencang banget ya jadi nggak enak deh. Kemarin sore Pak, kemarin sore setelah sholat Jumat kita ngobrol di Purwakarta. Saya tidak akan tunjukkan. Dia orang dewasa tapi tidak ada yang mengurusnya. Tetangganya itu pada menghindarinya. Dia rambutnya panjang, ininya tumbuh kemana-mana, di kamarnya itu berantakan semua. Ternyata dia positif HIV. Kayak gini. Atau kayak gini. Oh, Masya Allah. Dada yang di Zoom. Gitu ya, itu hari ini tuh luar biasa. Nah, maka, ya baik, fakta yang ada. Kayaknya begini kan fakta yang sekarang ya. Apa sih Bun? Bacanya apa sih nggak kelihatan ya? Oh gitu, ya sudah. Tuh. Jadi kalau dulu kan mencari teman harus keluar rumah. Kalau sekarang kan anak cukup membuka layar. Temennya banyak banget. Bahkan kita sendiri nggak pernah tahu anak kita itu temennya seperti apa. Tahu-tahu kok kamu kenal? Iya. Mabar kemarin. Dia ketemu di mana. Bahkan kita dulu kalau baru ketemu orang itu jaga jarak. Kita ngomong juga pelan-pelan. Hari ini nggak baru ketemu, sudah kayak 3 tahun anak kita bertemu. Ayo bunda, grup chatnya hari ini. Cek semua, pakai semua. 90% chatting grup WA anak kelas 5 SD ke atas. Itu bahasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Binatang keluar di situ ada. Maaf ya, kata-kata tidak bermutu keluar semua di situ. Mohon maaf ya, putranya ada yang sudah punya grup WA? Kalau punya juga nggak bakal ngomong kan? Ada Ustadz Herman, nanti dipanggil. Luar biasa, apalagi yang SMP, yang makanya penelitian tentang media sosial, penelitian tentang anak-anak yang berperilaku negatif, berperilaku menyimpang, hampir rata-rata dimulai dari kelas 4 SD. Maka kita akan bahas ini, ya Bu. Jadi kita ini melihat fenomena ini gelisah banget orang dewasa tuh. Gelisah, saya harus gimana? Karena tidak ada satupun orang dewasa yang kepengen anak-anaknya terjebak, betul nggak ya? Maka perilaku yang muncul orang dewasa itu dua. Yang pertama ini tuh, orang dewasa ingin mengontrol sepenuhnya karena kekhawatiran terpengaruh hal negatif. Gak bisa lihat handphone, nggak boleh. Sekali ini banyak, enggak. Sekali ini enggak. Kalau kamu mau handphone, pergi kamu di rumah. Ada yang karena kekhawatiran luar biasa, takut terkontaminasi dengan yang lain, bermain aja nggak boleh. Mama mau main sama siapa? Sama Mego, hati-hati sama Mego. Jadi kita tanpa sadar sudah membuat anak-anak itu berpikir negatif. Mego itu nggak jelas, ngomongnya jorok. Kamu jangan deket-deket sama si Mego. Mama kenal sama papahnya, bawa lagi gibah. Ya, mohon maaf ya. Padahal anak-anak itu belajar dari kasus dan dari konflik. Kita lupa itu. Maka ayah-ayah yang kecilnya suka berkonflik, insya Allah sekarang dewasa. Ya betul Pak. Dulu suka berantem nggak Pak kalau di masjid kadang-kadang ya Pak? Dorong-dorongan gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi nyari belut juga didorongin ke sawah sampai dongsep. Cek hari ini, sangat mudah memaafkan orang lain. Ini fenomena ini nih. Ya Alhamdulillah. Jadi
gitu ya Bud. Orang tua ingin memberikan kepercayaan agar anak belajar bertanggung jawab. Ada orang dewasa karena dia anaknya baru sunat sebagai hadiah karena puasa 1 bulan penuh. Aku kan pakai uang sendiri mama, aku punya uang nih 5,5 juta. Boleh nggak aku beli handphone? Sok. Tapi hati-hati, dijaga. Yakin bisa jaga 24 jam. Tanpa sadar anak langsung diberikan kepercayaan untuk kepemilikan sehingga fenomena yang kita bahas di atas itu kita jadi tanpa sadar kita pemberi stimulan pada anak-anak kita. Bunda ayah, ini yang kedua. Jadi kalau ada anak yang sudah pegang handphone luar biasa, ya karena yang kedua. Orang dewasa niatnya baik, pengen didik tanggung jawab. Ada anak yang ketat banget juga pengennya baik. Karena dia ketakutan pergaulan yang tidak terkontrol. Saya mau tanya, Bunda ada yang punya berencana ke boarding anaknya? Ya ada? Kenapa di boardingin? Oh gitu ya. Lingkungan sekarang tuh mengerikan gitu ya. Berarti yang pertama dong. Benar gak sih Pak? Agak menjauh tapi masih agak berkesinambungan ya. Ayah tolong jangan begitu niatnya ya. Halo? Masih hidup kan? Tolong jangan, kalau ngeboardingin anak jangan supaya pergaulannya dia nggak terjebak kemana-mana, nggak usah gitu Bunda. Nanti inama malunya beda. Sehingga niat belajar agama yang sudah sampai kepada 3 tahun, 6 tahun tidak berbekas. Karena niat kita itu menyalahkan kehidupan. Contohnya gimana? Gini Bunda, mohon maaf ya. Otak itu ada identitas. Kalau anak-anak, oh ya saya balik lagi deh sebelum kita bahas. Menurut Bunda kenapa dimasukin ke Rabani ya? Ayah kenapa dimasukin ke sini atau terserah istri aja? Bener ya? Saya mau nanya, kenapa anak SD kok harus dimasukin yang IT, yang kenal agama? Kenapa sih? Ayah? Atau nggak punya cara lain? Kata istri ini yang baik ya sudah. Bunda, coba ada yang bisa sampaikan alasan masukin ke Rabani? Biar apa? Halo? Giliran nanti di kelas, anak kita kelas 4, kelas 5, ditanya sama ustazahnya, sama ustadznya diem, mamanya ngelihat gregetan enggak? Jawab, jawab. Diem wae ditanya. Ya kan Pak? Giliran maknya ditanya, gitu juga. Maksud saya begini Bunda Ayah, kan banyak di luar ya Pak. Apa sih, kenapa sih masukin di negeri? Kenapa sih masukin di IT? Kenapa sih IT-nya sini bukan sana? Bener gak sih? Maksudnya yuk kita bedah ini secara ilmiah supaya nanti kalau ayah punya anak ke boardingin juga ilmiah gitu. Kenapa Bun dimasukin IT? Oh iya ya kan. Masya Allah. Nyalain saya jadinya. Terima kasih ya Bun. Ada lagi yang punya usulan? Kenapa nggak di negeri ya? Kan ayah dulu negeri. Ya kan? Kenapa sekarang berkhianat? Kenapa selingkuh? Oh biar ini. Biar. Sekarang dulu kita di negeri, tapi sekarang anak kita nggak mau di negeri. Tapi tolong alasannya yang jangan menjelekan gitu maksudnya. Ya, udah negeri mah pergaulannya kayak gitu. Itu berarti kita menghina orang lain, ya kan? Kalau misalkan, oh di sekolah ini supaya hafalannya bagus, ya kan? Emang di tempat lain hafalannya nggak bagus apa?
Maaf ya Ustadz ya. Betul kan? Ibu yang baik, ayah yang baik, ayah boleh setuju, boleh tidak, bunda boleh setuju, boleh tidak. Otak itu sama kayak pohon. Semakin banyak yang dipangkas dari kecil, maka dia akan menjadi identitas dirinya. Contoh, orang Yahudi dari kecil Pak, itu jarang bicara tentang hati, tentang empati, tentang tauhid. Mereka selalu mendesain anak-anaknya itu dengan keilmuan dan dengan bagaimana dengan sains dan lain-lain. Maka desain dirinya itu menjadi orang yang sangat pandai, pembelajar, tapi kadang tidak peduli tentang efeknya. Sama dengan hari ini. Menurut saya petinggi negara kita itu gelarnya panjang-panjang ayah. Tapi kadang-kadang kebijakannya itu jengkelin. Yang ditabrak kereta api, yang suruh pindah penumpang. Laki-laki di depan, perempuan tadi tengah. Nyebelin gak Pak? Jadi kalau mau mati teh yang laki-laki weh. Nggak tahu di negara mana. Di sini ada gitu ya Pak? Yang setahu saya. Pangkat bisa loncat, ya kan? Dari bintang belum berbintang bintang 1 langsung bisa bintang 3. Ya kan Pak? Karena dekat secara emosional. Kenapa ini? Karena di usia di bawah 12 tahun identitas dirinya dia bentuk seperti itu sebenarnya. Kalau dalam perkembangan otak bunda. Maksudnya gimana? Anak-anak yang baik itu di bawah 12 tahun itu mengoptimalkan seluruh inderanya. Ya pendengarannya, ya penglihatannya, ya sensasinya, semuanya. Maka menjadi bijak setelah dewasa. Nah, kenapa harus ada sekolah IT? Kenapa harus ada sekolah plus? Kenapa ada sekolah yang basicnya agama? Supaya agama tidak dipotong. Kalau ada. Tumbuhnya bukan di tempat itu, di tempat yang lain, betul kan? Kalau di Purning juga gitu. Anak-anak kalau tidak dibilang, tidak bimbing dari kecil di bawah 12 tahun tentang agamanya, maka jauh dari agama. Bahkan psikologi saja, yang psikologi Islam itu nggak boleh langsung praktek. Yang psikologi Islam itu tidak boleh langsung dapat profesi, dia harus ada penyataraan dulu. Sekarang aja sudah kayak gitu. Ini mohon maaf ya Bu ya, jadi nyebelin gitu lama-lama teh. Jadi pilihan ke Rabani menurut saya salah satu pilihan yang bijak supaya identitas diri putra bunda, putra ayah itu tidak pernah jauh dari nilai agama. Udah. Terus kenapa diboardingin? Insya Allah supaya dia lebih mudah untuk belajar agama dan hidupnya ada suasana agama supaya identitas dirinya setelah nanti mereka dewasa itu tetap tidak jauh dari agama. Sudah. Mau dia jadi apa? Nauzubillah itu bukan urusan kita ya. Karena soleh itu hak Allah. Jangan nanti udah di boarding di rumah habis sama kita. Katanya Rabani. Masa sholat 4 rakaat cuma 1 menit. Mana apalanya? Mana apalanya? Gak ada kata-kata kayak gitu lagi. Ya kan Bu? Kamu diajarin wudhu nggak sama Ustadz Herman? Mama teh bayar Rabani teh nggak murah. Wudhu cepet banget. Kanan kiri, kanan kiri. Nggak ada atau ada yang kayak gitu. Awas kalau ada. Ya. Maaf ya Pak. Loh, ini lihat nih. Makanya ayo bareng-bareng mindsetnya bersama dulu Bu. Jadi kalau nanti dia meniru yang dia lihat di sana keren-keren, maka jangan salahkan mereka. Jadi ini tidak mungkin bisa kita tahan, yang kita bisa adalah kita bagaimana mensikapi. Itu ya Bun ya. Ayah, putra ayah kelas berapa ya? Kelas 5. Tambah penurut atau tambah ngeyel? Insya Allah yang kedua kan? Ada enggak ya? Ada yang kelas 5 tambah penurut? Tunjuk jari. Saya enggak yakin.
Yang kelas 4 ada? Ada nggak yang kelas 4 tambah dekat dengan orang tuanya atau tambah dekat dengan temannya? Hmm? Oh sama aja. Yang kelas 6 itu masih nempel atau sudah mulai menjauh? Nanti kita bahas ya. 4, 5, 6. Baik. Jadi awalnya kita baik. Baik. Ya. Realitas saat ini, jadi anak SD itu bisa buka YouTube sendiri, terbiasa melihat video pendek, marah saat diambil gadgetnya. Orang tua memberi gadget agar anak diam. Kemudian menggunakan gadget sebagai pengasuh pengganti dan seterusnya adalah belum mendampingi secara optimal. Saya sebenarnya tidak tertarik membahas ini karena saya yakin bunda sama ayah tidak gini. Ya, bunda yang baik kelihatannya efektif memang. Anak-anak itu kalau tidak dikasih kayak gini, nanti dia akan menyalahkan orang dewasa. Apalagi mereka sudah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ayah bunda pasti masih ingat kan manipulasi anak-anak ya. Yang pertama, sekali ini doang. Jadi kalau nanti ada anak yang kayak gitu, ayah jangan baper ya. Abi, main HP Bi, nggak boleh. Kan ini bukan hari Sabtu deh, dan ini sudah malam. Sekali ini aja mah. Sebentar, sebentar. 5 menit, 5 menit. Enggak, 5 menit aja. Nanti kalau kita enggak, nanti dia membuat manipulasi yang kedua. Teman-temanku juga pada main. Yaitu temanmu, bukan kamu. Enggak boleh, nanti dia memanipulasi lagi. Enakan kalau ada Abi di rumah. Biasanya boleh. Kan? Kalau Abinya ada, jualannya bukan Abi. Coba ada Eyang. Itu manipulasi. Tetap tidak boleh kata ayah bundanya. Ini yang ketiga ini soalnya. Maka anak akan membuat manipulasi yang berikutnya. Dasar mama pelit. Dasar ayah koret, ayah tidak sayang. Yang terakhir dia balik badan, jebretin pintu, bilang ayah jahat, aku nggak suka. Ayah bunda, kalau nanti ada anak-anak yang berperilaku seperti ini, tolong tenang, jangan baper. Tetap sama seperti awal. Dia pun ya. Nah, sehingga karena anak-anak fenomena anak-anak diberikan handphone, karena alasannya kita nggak enak dan lain-lain, nanti yang muncul ini. Jadi anak muda marah, anak muda membantah, anak lebih percaya teknologi. Kelihatan menurut orang dewasa, anak-anak sekarang itu mudah marah dan mudah bantah. Pertanyaannya, menurut bunda, menurut ayah, anak muda marah dan mudah bantah itu karena melihat handphone atau karena nggak sayang sama orang tua? Atau karena mereka sedang mencari arah dan tujuan hidup? Halo? Saya ulangi lagi. Menurut bunda, menurut ayah, anak-anak kita itu sekarang agak pemarah apa enggak? Agak wis, nggak usah pemarah ya. Agak suka menentang apa enggak? Lebih percaya dengan yang dilihat atau dengan kita? Pertanyaan keempat, ayah bunda, menurut bunda sama ayah saat ini lebih banyak marah atau tenang? Ibunya. Maaf ya. Sepakat? Kita jangan nunduk anak terus ya. Kita ke sini ya. Yang ketiga, ayah, berapa jam ayah kuat ngobrol dengan anaknya tanpa nasihat? Berapa jam? Tapi jangan nasihati weh. Main weh kayak ayah sama temennya kalau main futsal.
Ada beberapa orang dewasa di sana, tetangga Australia, bukan di sini, main futsal. Saya sedang main sama anak saya, Father Day. Tiap hari Pak, nggak setahun. Tapi di tempat futsal disalahin oleh anaknya. Itu diambil bolanya. Nendangnya ke depan. Gak kayak gitu, gimana sih kaki kamu tuh, lihat fokus. Kata dia tuh sebel banget dia sama bapaknya. Mohon maaf ya. Dia akan senang belajar dari apa? Dari sesuatu yang menurut dia baik tapi tidak fokus dengan agamanya. Ayahnya soleh, sholatnya di masjid, anaknya semua anak itu mengidolakan papahnya. Tapi kayak gini Pak, mohon maaf, kita kadang mudah menasehati dan mudah terpancing emosi. Saya pernah tanya di sini loh ya, ayah kalau sholat berjamaah anaknya dibawa nggak ke masjid ya? Dibawa Pak? Di samping Bapak atau di belakang Bapak? Oh di samping. Kira-kira sholatnya tumak ninah atau astagfirullah? Punten ya. Setelah takbiratul ula, itu langsung ikut sholat atau tengok kanan tengok diri dulu anak ayah? Ini gitu dulu. Setelah takbir, dia fokus membaca atau diam? Kan nggak apa-apa Pak, yang kan Al-Fatihah harus diam, kan jahat. Ini bukan sholat yang dijaharkan, ini sholat zuhur sama asar. Anak-anak kita ada yang gitu Pak? Mohon maaf, ayah kuat nggak sampai pulang nggak ngomong? Kuat nggak Pak? Nggak bilang kamu teh sholatnya fokus, nggak usah ngomong gitu, kuat apa enggak? Ini punten ya. Handphone tuh nggak pernah ngasih tahu loh Bu. Yang dilihat sama anak itu scroll itu nggak pernah ngasih tahu. Kamu jangan lama-lama ngeliatin aku, nggak pernah ngasih tahu. Selalu menyenangkan aja wajahnya yang dilihat. Dan setiap ada kejadian lucu dia tersenyum. Ngelempar rumah pakai petasan aja di handphone itu tersenyum. Ya kan sih? Helmku memang bogo, itu aja tersenyum. Luar biasa. Di kita anak-anak ini hari ini, dia bagaimana dia akan mengganti sesuatu tontonan pas apa namanya dengan orang yang paling dia sukai, karena setiap hari dia melihat tontonan dari model yang ada di rumah itu tidak seperti apa yang dia lihat di dalam kota kecil. Ya, semua anak mendengar azan itu selalu bilang, tidur aja dia bangunin, ayah sudah azan. Itu semua anak yang dari kecil itu diajak ke masjid sama papahnya. Tapi peristiwa itu menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan setelah dia pulang dari masjid, yang adanya adalah nasihat dan bukan sesuatu yang membuat dia nyaman. Ada di sana karena sekolahnya nggak di Rabani. Kalau yang Rabani insya Allah sudah tuntas. Di sana pulang dari masjid ibunya dimarahin. Mi besok jangan disuruh ikut. Malu. Kan Abi ketua DKM. Malu anak. Ya ada di sana Pak. Saat itu kita kayak gitu, maka yang sesungguhnya dia senang bahwa laki-laki itu sholatnya di masjid, hilang. Gak enak gara-gara sholat, ayahnya jadi benci sama aku. Gak enak. Gara-gara sholat, maka dia malas. Ayah boleh cek anak-anak yang dulu rajin dari kecil, sudah ke masjid rajin, cek setelah SD, setelah SMP, setelah SMU. Dia malas banget untuk sholat, cek aja waktu pembelajarannya. Karena mereka lebih suka memberikan hukuman, memberikan kritik, bukan memberikan validasi. Ingat cluenya, kenapa dia suka dengan tontonan? Karena mereka tidak pernah memberikan nasihat, tidak pernah memberikan komentar, tapi selalu validasi. Ya Bu, berarti kita kalau mau menerjang ini, apa berinya? Validasi. Ayah pernah tanya sama GPT? Boleh ayah tanya, langsung divalidasi nggak ya? Saya itu suka pusing kepalanya. Kemudian kadang tangan semutan, kira-kira aku kenapa ya?
Ya kan? Apa jawabannya coba di situ? Terima kasih Bapak, ya kan? Bapak adalah orang, udah terima kasih duluan. Jadi selalu divalidasi, makanya butuh banget, jarang sekali yang menghakimi kalau kita lewat kayak gini. Nah, kita di rumah mudah menghakimi. Nah, kenapa yang viral itu, maaf ya, kenapa yang betul, yang negatif itu mudah viral? Karena tadi kita terlalu banyak memberikan nasihat tanpa ada pijakan. Waktu waktu anak kita melihat di televisi, kalau ada, mohon maaf, yang tadi aja deh biar nyambung. Bunda anaknya ada tahu nggak yang kejadian SMA 1 kemarin? Ada yang tahu anaknya? Bunda diskusi apa enggak? Halo? Atau udah nggak usah dilihat? Anak-anak itu pernah nggak ditanya pendapatnya? Kalau anak sudah pernah melihat ya, walaupun itu negatif, tolong ditanya dulu. Apa menurut kamu? Apa pendapat kamu? Jangan langsung udah itu nggak baik, kamu nggak usah kayak gitu, itu kurang ajar namanya. Murid kok kayak gitu, itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, nggak usah gitu. Ya. Itu membuat anak itu tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Sehingga nanti kalau dewasa itu subjektif. Nah, kenapa anak-anak jadi setiap ada kejadian mudah terpengaruh? Kenapa anak kita saat ini kalau ada apa-apa dia kadang-kadang screeningnya kurang berhati-hati karena tiga, sedang mencari identitas. Ibu kalau ada di sini punya grup WA ngomongnya jorok, maaf ya Pak, nauzubillah anak kita kelas 5, kelas 4, kelas 6, itu kalau sekarang dia nggak ngomong maka kata temennya cepu dia. Jadi kalau anak kita kelas 4, kelas 5, kelas 6 tidak mengikuti tren di kelompoknya, maka dia dihakimi kalau dia tuh tidak bergaul. Sakit banget enggak sih? Ya kan? Terus kalau ngomong sama ibunya gimana? Keluar gak kamu dari grup ini? Tambah stres dia, Bu. Dia di situ ngomongnya harus sama, tapi di luar dia keluar dari situ tambah diabaikan. Besok kalau dia masuk sekolah, nggak usah temenin. Nanti orang tuanya lapor sama Ustadz Herman, anak saya dibully. Oh gitu? Cek. Sama ya? Oh di Zoom. Ya Allah ya. Nih, otak lebih suka dengan yang heboh. Ternyata otak anak sama otak orang dewasa itu sama. Pak. Sama-sama suka yang heboh. Sama-sama suka. Cuma bedanya di prefrontal cortex-nya, kemampuan untuk mengkontrolnya. Makanya kalau ayahnya suka CEO, racin, sang pewaris, misalkan. Ini mohon maaf ya. Abinya suka kayak gitu, anaknya gitu sama. Cuma bedanya abinya kalau lagi kayak gitu azan terus berhenti gitu. Makanya bukan tersesat, tapi anak-anak sama. Anak-anak suka yang heboh, orang dewasa juga suka yang heboh. Maka abi juga kalau sedang futsal dengan temennya, insya Allah nggak kayak gini posisinya. Kalau ya kan ya, kalau reuni sama anak SMP, kayaknya nggak kayak gini, hilang jati dirinya. Akan kembali seperti masa dulu, bener ya Bun? Nah anak-anak kita juga sama, maka nanti tolong dibantu ayah kalau ada anak-anak dengan kelompoknya, dia terlihat kurang mampu mengontrol dirinya, jangan marah. Bayang, Bun? Ya, Bunda boleh cek, ada kata binatang, ada lu gue, BANGSAT, BEGO, cok guru-guru WA anak kita. Itu kalau sampai di foto ya, di capture tuh, kemudian di sana disebar di media sosial, heboh.
Wah, anak sekarang grup WA itu dari dulu. Saya udah bilang sama Ustaz Dadang tuh kalau nggak salah tuh 3 tahun 4 tahun yang lalu. Saya cek di Banten, anak-anak remaja itu grup WA-nya kayak apa. Saya takut banget bacanya. Ternyata yang salah siapa? Saya yang baca. Betul, Bu. Kalau Bunda ikut masuk kepada grup WA anaknya, menurut saya yang salah yang masuk. Sok, Ibu punya kelas parent nggak di grup WA? Terus kenapa buka lagi yang ada, jangan yang ada wali kelasnya gitu. Biasanya ada wali kelasnya kan satu, bener ya Ustaz ya? Buat grup sendiri di belakang. Betul nggak? Itu kita. Lah anak-anak juga sama. Yang jadi masalah, kapan pantas mereka mempunyai hak untuk membuat grup dan punya kepemilikan sendiri. Itu sebenarnya. Jadi bukan kata-katanya yang harus kita munculkan, yang harus kita fokus, kita harus perbaiki sekarang, gimana-gimana bukan, tapi kapan. Kenapa? Kalau usianya udah matang, maka PFC-nya, prefrontal cortex-nya sudah mulai kuat sehingga mampu menekan mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Kemudian kurangnya hubungan emosional. Anak kelas 1 ayah, dia masih merasa bahwa setiap hari kalau dia ada masalah, orang yang paling baik itu kedua orang tuanya, itu anak kelas 1. Anak kelas 2, kalau ada masalah, dia butuh penjelasan yang dia bisa rasakan, dia bisa lihat, dan dia juga bisa diterangkan lewat inderanya, itu kelas 2. Kelas 3 itu detail banget anaknya. Jadi kalau penjelasannya nggak detail, mereka akan mencari tahu sendiri. Kelas 4, ini hubungannya dengan kehangatan ya. Kelas 4, itu mereka sudah butuh banget dirinya punya karisma. Kelas 5, dia kepengen banget selalu mencoba mencari cara-cara baru dikala ada sesuatu yang membatasi kehidupannya. Kelas 6, mereka sedang butuh banget kehadiran orang di sekitarnya yang mampu tahu apa perasaannya. Karena kelas 6 itu sedang fokus pada perkembangan harga dirinya. Ada yang bunda anaknya kelas 6? Halo? Anak kelas 6 itu sudah mulai insecure ya Bu? Lihat temennya cantik, dia kepengen merasa dirinya nggak cantik. Lihat temennya pinter, dia sudah merasa, kok aku nggak pinter ya mah. Lihat temennya bisa terbang, kok aku nggak bisa terbang ya mah. Itu kelas 6. Sehingga kalau kita tidak fahami tentang proses dari kelas 1 sampai kelas 6, saya khawatir kita sudah merasa melakukan sesuatu dengan maksimal, tapi yang didapat itu sebaliknya. Ini contoh ya Bun, kemarin ada orang tua itu gregetan sama anaknya. Saya tanya, ibu anaknya berapa tahun? Anak saya 5 tahun setengah. Saya udah ngasih pijakan loh Pak, 3 kali. Tapi angger we anak itu. Yang kita lupa, jangan-jangan pijakan yang kita berikan, anak kita tidak paham. Lu anak kelas 1 itu masih konkret, dikasih taunya abstrak. Kamu tuh nggak boleh berbuat kayak gitu sama teman, karena itu menzolimi nak. Kata dia, zolim teh naon. Ya kan? Jadi banyak yang kita sudah merasa berbuat baik karena kita tidak menggunakan cara-cara sesuai dengan fasenya, sehingga yang terjadi anak-anak malah beda apa ya? Beda persepsi, dan ini muncul nanti yang ketiga. Jadi kurangnya hubungan emosional. Nanti anak kelas 4 itu paling suka kalau temennya dipuji, Pak. Halo Bunda? Kalau temennya dipuji lewat
anak kita, maka dia merasa orang tuanya itu sangat baik dan mengerti dengan dirinya. Tapi jangan dipuji dirinya. Jangan dirinya doang. Kamu tuh baik, kalau kamu sama teman itu, nanti kamu jadi ikut tercemari. Dia bukannya merasa di orang tuanya itu baik, tapi dia malah secara emosional dia tidak dapat. Maka anak kelas 4 itu kalau bunda punya anak kelas 4, ayah punya anak kelas 4, kalau jalan-jalan idealnya temannya dibawa, walaupun cuma satu. Kakak, bawa tuh si Mego, ayo mau kemana? Jalan-jalan ke Palestina. Dia lebih senang Pak. Kan? Karena di kelas 4 itu fenomenanya luar biasa. Anak-anak sedang pengen banget kalau keberadaan dirinya itu diakui oleh teman-temannya. Nanti kalau anaknya kelas 5, hubungan emosionalnya gimana? Setiap ada aturan yang dia langgar, jangan langsung hukuman. Tapi berikan dia kesempatan untuk menyampaikan alasannya. Karena fasenya pemberontak Pak anak kelas 5. Ya, jadi bunda kalau punya anak kelas 5 agak lumayan ngeyel ya. Yang tadinya tepat waktu jadi enggak tepat waktu, modut itu jangan langsung keluar tanduk ya. Nah, bagaimana pengasuhan sebalik seidealnya kalau sudah model zaman kayak gini, era digital tuh gimana? Tolong ini basic, tidak boleh lepas dari yang nomor 1. Gimana gaya pengasuhannya? Mati. Yang pertama cinta tanpa syarat. Jadi ayah bunda apapun yang dilakukan anaknya jangan pernah keluar dari ridho sebagai orang dewasa. Ini harga mati ayah. Ayah coba lihat. Bunda tolong sampaikan, ayah juga sampaikan. Anak-anak sekarang kadang-kadang memaknai hadirnya seorang ayah itu beda. Menurut anak-anak ayah itu nggak apa-apa kalau marah. Yang penting ibu jangan. Itu keliru betul Pak. Doa ayah itu menembus tirai. Kalau seorang ayah menangis kepada Allah, mau batasannya tinggi banget, tebalnya kayak apa, itu ditebus sama doa seorang ayah. Bahkan hadisnya sangat kuat. Hai kalian, jangan kalian itu membenci ayah-ayah kalian. Karena itu kufur, kata Rasulullah. Nah, ini cinta tanpa syarat, semarah apapun ayah, tolong jangan pernah, pakai jangan pernah ayah. Ayah itu marah menggunakan tangan, lisannya kemana-mana. Karena itu menjadi apa? Penghalang tentang masa depannya ya. Halo ya Bu? Ya ibu juga sama ya Pak. Ibu ke sama. Bukan ayah doang. Khawatirnya ayah boleh ibu enggak gitu dikiranya. Padahal enggak Bu, sorga di telapak kaki ibu. Betul, walaupun hadisnya tidak kuat. Tapi anak-anak mahamnya ini doang. Tapi anak-anak tidak paham bahwa ayahnya itu adalah figur yang harus sangat diutamakan. Tapi kan ada ibumu. Kalau misalkan disuruh sama ayahnya, disuruh sama ibunya, ibunya dulu. Kalau ayahnya nyuruh, Mego tolong ambilkan uang ayah yang 200 juta di sana. Kata ibunya, kakak ambilin emas mamah yang 2 kilo. Diambilin dulu punya ibunya, maksudnya gitu Pak. Ya Bu, jadi kalau dia nanti gajian gimana? Ya ibunya dulu, baru ayahnya. Tuh. Jadi bukan berarti yang harus dihormati itu ibunya banget, ayahnya enggak. Sama Pak. Maka sebagian banyak orang anak ayah berapa anak yang benci sama ayahnya. Bahkan sering saya sampaikan di sini berulang-ulang, cabai-cabean itu 90% juga bermasalah dengan ayahnya. Orang yang suka berantem di luar, orang yang suka nongkrong-nongkrong, sulit banget untuk ngikutin aturan di rumah. Cek, 90% bermasalah dengan ayahnya. Yang jadi masalah ayahnya sumpah serapah, apa ayahnya begini. Baru pulang, main baik. Duduk, kamu itu anak pertama, malu. Mau jadi apa kamu ya? Ayahmu dulu seusia kamu, jalan kaki 30 kilo. Tapi mau ya Pak, nggak ada lah yang kayak gini. Ibu yang baik, ayah yang baik, tidak ya Pak? Tolong banget, ini cinta tanpa syarat itu harus kita tanamkan mulai sekarang terus-terusan Pak. Jangan sampai nanti ayah menyesal. Tolong banget.
Makanya doanya Nabi Adam itu pasti Robbana dolamna anfusana. Ke dalam ayat. Yang kedua, mendampingi. Maksudnya apa mendampingi? Ayah bunda tolong belajar tentang perkembangan. Dilihat gitu sebentar. Jadi pendampingannya sesuai ayah. Halo? Sekarang putranya kelas berapa Bu? Kelas 5. Bunda pernah merasa kesulitan nggak dengan anak kelas 5? Yang paling sulit biasanya suruh ngapain? Oh lelet. Maksudnya suka nunda-nunda waktu. Betul ya? Biasanya kalau anaknya nunda waktu, bunda ngomongnya gimana? Jadi benar ya gigi 1 dulu ya. Gigi 2 ya, karena bukan medik. Kalau itu dari kemarin-kemarin bukan muncul di kelas 5, oh berarti ada sesuatu yang memang berhubungan dengan kepribadian. Tapi kalau munculnya di kelas 5, berarti ada cara yang harus bunda rubah. Ya Bu? Oh ya sudah. Kalau kan ada orang yang memang santai hidupnya, ya kan? Betul ya Pak? Di sini juga ada tuh orang santai itu rata-rata sabar. Ibu punya suami yang sabar, insya Allah santai. Makanya gregetin. Anak yang santai mau dimarahin kayak apa, wajahnya biasa. Tidak berubah, watados we. Pakat ya? Ibu suka yang mana? Yang sabar, apa yang gercep? Ini maaf ya Pak, saya kalau ketemu sama ibu-ibu teh salah terus tuh. Ini maaf ya. Pak, suami saya itu egois Pak. Suami saya itu nggak romantis Pak. Tapi dia bertanggung jawab. Dia pengambil keputusan. Pengen apa Pak? Mah besok kita jalan-jalan kemana ke India jualan. Jadi pengambil keputusan. Bingung Pak, ngomong lagi. Tapi dia yang kurang ngertiin saya Pak. Itu. Dapat suami yang sabar banget. Stres juga ibu-ibu Pak. Ya Allah Pak, saya teh buru-buru naik sepeda motor 70 terus. Pengen loncat saya ganti di depan. Kata ibunya. Itu Pak. Salah lagi. Ibu, jadi maksud saya anak-anak juga punya kepribadian masing-masing. Makanya Bunda tolong kenali kepribadian putranya. Putra Bunda kepribadiannya apa? Terbuka atau tertutup? Dalam pendampingan tuh. Oh, gaya belajar anaknya apa? Visual atau auditori? Oh, anak ini paling seneng itu apa tuh? Karena kalau usia kelas 4, kelas 5 tidak tahu value-nya, tidak difasilitasi saya value-nya apa, nanti di usia kelas 7 SMP dia kebingungan, fasenya egosentris, dia selalu melihat kelemahannya Bunda. Makanya dalam sebuah penelitian aborsi itu gagal di usia kelas 6, 92%. Karena kita lupa bahwa anak-anak di usia kelas 4, kelas 5 munculkan tuh value-nya dengan cara apa? Dengan cara kompetisi. Jadi kalau putra bunda kelihatannya gini, tapi kalau mengkompetisikan anak kelas 4 yang yakin tidak kalah. Udah anaknya auditori, kerjaannya tawaf sa'i, ya kan? Pinter jawab, pinter ngomong, lombanya mewarnai, ya pasti kalah. Ini diikut-ikutin, ayo, ayo di mall, yang penting ikut buat mencoba, bukan mencoba dia jadi senang, jadi stres. Oke ya Bud, ayah. Oh putra ayah aktif, putra ayah itu tulisannya besar-besar, putra ayah itu pensilnya hilang terus setiap 3 hari sekali. Kalau suruh mandi beralasan terus, ya kan, anduk ditaruh di mana, apa di mana. Kalau telah sekolah itu sukanya buru-buru, ya kan, tetapi dia kalau pakai baju nggak lengkap aja dia cuek. Oh kalau anak kayak gini di usia kelas 4, kelas 5 berarti difasilitasi tentang apa? Tentang perform dia. Bagaimana dia bisa komunikasi dengan kelompoknya dan dia bisa tampil di depan teman-temannya. Itu fasilitasnya. Udah anaknya kayak gini, lesnya matematika.
Biar bagus kamu matematikanya kayak Abi. Lo anak ini emang gak suka matematika. Kalau disuruh kali-kalian, disuruh apapun dia udah menguap aja. Oh tapi anak ini kalau untuk menjelaskan sebuah peristiwa, meyakinkan orang lain dia punya kapasitas luar biasa. Maka tolong kenali dalam pendampingannya supaya anak merasa bangga. Anaknya pendiam Pak, pendiam betul Pak. Kalau ketemu teman dia diem, kalau sudah main di kamar dia tuh nina banget di kamar. Kalau di rumah suaranya keras banget, kalau di luar kecil. Dia selalu bagus, rapi, pokoknya guru-guru seneng banget sama anak ini. Kalau gurunya ngajar dia diem, ya kan? Siapa yang bisa jawab dia diem, ya kan? Karena kan guru senang coba, nilainya pasti bagus. Kelakuan baik kalau pas ngambil rapot. Putra bunda kalau di kelas teh baik pisan, masya Allah. Putranya teh bager, kata gurunya. Kata ibunya dalam hati, nggak tahu kalau di rumah anak ini nih. Itu kenali ayah, karena anak ini anak teknik. Anak ini sangat pengamat yang handal, dia bagus dalam penelitian. Di kelas 4, kelas 3, tolong fasilitasi di sana. Robotik lah, coding lah. Gitu. Halo ya. Anak saya sudah tak fail eskul Pak, semua olahraga ikut. Tapi 2 bulan dia keluar, biarin. Ingat ya, anak yang tadi, yang aktif, yang pembosan, yang alasannya banyak, yang kalau ngobrol tuh kayak kakek-kakek, sok tahu dan lain-lain itu, mereka suka banget mencoba, tapi bukan untuk berprestasi ayah. Tapi bekal dari bunda sama ayah, anak ini nanti kalau dewasa, cara menjalin relasi paling mudah itu salah satunya dengan olahraga. Semakin banyak difasilitasi sama orang tuanya tentang olahraga, maka anak ini akan mudah banget membangun relasi. Karena anak ini calon pengusaha. Insya Allah penggantinya Sandiaga Uno. Bukan pengganti Gibran walaupun sama-sama pengusaha. Enggak itu ya. Itu, dampingi ya. Ibu yang Zoom kelas 1, anaknya baru kelas 1, hai bunda yang ada di rumah. Jangan dipaksa dia harus semuanya bisa. Nanti kalau yang kedua dia fasenya apatis, anak kedua. Apatis itu apa? Kalau ada stimulus dia menunggu stimulus lanjutan. Mereka sedang mengoptimalkan semua inderanya kalau pengen supaya dia dewasanya bijak. Maka kalau bunda punya anak kelas 2, kalau memanggil anaknya harus ada suaranya dan terlihat wujudnya. Ya, jadi nggak boleh teriak-teriak. Kemudian yang kelas 3 sedang detail banget. Anak kelas 3 itu fasenya imajiner. Maka menjelaskan anak kelas 3 itu harus pasti, harus rinci betul. Yang sering banget bunda saya sampaikan adalah, bunda kalau punya anak kelas 3 itu hampir rata-rata anak kelas 3 ketakutan sama hantu tapi suka film hantu. Itu kelas 3. Nanti kelas 4 fasenya sosial kedua ya. Anak-anak butuh pengakuan, anak-anak butuh validasi dengan teman-temannya. Maka berikan mereka kesempatan untuk berkelompok. Kadang-kadang kelompok itu ada negatif, ada positif. Tapi dari kelompok yang negatif kita bisa memberikan pijakan. Bahwa mana teman yang bisa diandalkan, mana tempat yang tidak harus dipegang atau dikuatkan. Caranya dengan apa? Jangan pernah menghakimi, tetapi sampaikan, kamu itu anak baik dan temanmu itu juga baik. Tapi sepertinya kamu sama dia tidak baik saat ini. Jadi tidak boleh ya membuka aib orang lain, nanti dia akan balik kepada anak kita sendiri. Kita juga harus belajar dalam pendampingan kelas 5 tadi yang fase pemberontak dan kelas 6. Mudah-mudahan dengan kita belajar, kita mendampinginya lebih mudah. Kemudian mendengarkan. Mendengar itu kelihatannya sederhana tapi kadang sulit. Ya. Masih di sini Bu? Cek. Ini kok nggak terdengar ya? Oh, terdengar ya. Saya masih ada waktu.
Ayah masih fokus, Bun? Masih suka kayak dulu mainan? Boleh. Ayah, Bunda, silakan Bunda duduk yang baik. Saya mau uji fokusnya. Ya. Ayah Bunda punya tangan? Ya. Baik, silakan tangan Bunda sama tangan Ayah ada di atas pahanya masing-masing. Silakan tangannya ngebuka kayak berdoa. Baik. Saya hitung sampai 3, tangan yang kanan ke atas. 1, 2, 3. Yang kanan. Tolong dibantu, saya hitung sampai 3, tangan kanan ini jatuhkan dengan memegang erat tangan temennya sebelah kanan yang terbuka. 1, 2, 3. Oke. Coba dipegang, mumpung, tapi nggak boleh berduaan ya. Tolong dipegang, Pak. Baik, pegang tangannya ya, Pak. Oke. Yang nggak ada temennya ke bawah, Pak. Iya, patut terus kan? Ini yang ada sampingnya aja. Bapak yang agak jauh boleh minggir, Pak, biar dipegang juga, jangan sendirian, Pak. Sudah dipegang? Baik. Percaya nggak percaya? Nanti Bunda, Bapak, Bunda sama Ayah boleh rasakan. Coba saya hitung sampai 3, pejamkan mata ya, Pak. Tapi pegang tangannya. 1, 2, 3, pejamkan mata. Tolong tangan yang dipegang sama yang memegang itu agak lebih erat. Boleh dirasakan, boleh Bunda, bahwa apabila hari ini Ayah atau Bunda merasa anaknya kadang sulit dikendalikan, Ayah Bunda tidak sendirian. Ada loh temannya. Kalau hari ini Ayah Bunda sedang mendapatkan cobaan, Ayah Bunda juga yakin, coba rasakan, kalau ada orang lain yang sama seperti Ayah dan Bunda. Kalau hari ini merasa ada banyak kekurangan yang ada di diri kita, ternyata teman Ayah, teman Bunda juga ada yang sama. Ternyata kita ini nggak sendirian sampai hari ini, betul ya? Sampaikan dengan menengok ke sebelah kanan, tapi tetap pejamkan mata. 1, 2, 3. Menengok kanan. Bunda, kalau yang sebelah Ayah ya Ayah. 1, 2, 3. Bunda, terima kasih sudah menjadi teman bagi saya. Semoga Allah senantiasa satukan hati kita. Baik, sekarang ganti tengok ke kiri. Ya, Ayah juga. 1, 2, 3, Ayah. Terima kasih. Semoga Allah satukan kita dalam surga. Terima kasih. Baik, silakan buka matanya. Ya. Masih hidup? Nah, sekarang silakan tangan yang memegang erat itu sekarang dipindah. Tetap menyatu seperti itu, tapi tangannya jadi telunjuk yang di sebelah kanan. Jadinya begini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Sudah? Sudah? Pak. Nah, gitu, Pak. Kayak apa namanya? Cangcing cup. Gitu. Ya, kita mau fokus nih. Jangan-jangan Bunda sama Ayah sudah lupa. Saya akan cerita ya, ceritanya sama kayak dulu. Saya akan cerita clue-nya buaya. Karena saya di sini ada buaya. Kalau nanti saya bilang buaya, tolong tangan yang berdiri ditangkap ya. Dan tangan yang berdiri tolong lari, jangan sampai ada yang ketangkap ya. Yang ketangkap di rumah berarti ada tuh. Itu ya, fokus ya. Apa clue-nya? Baik. Suatu hari SD Rabani jalan-jalan pakai 32 bis. Dia berurutan sampailah dia pada tempat terbuka yang namanya kebun binatang. Kemudian mereka pada turun bersama-sama. Ada yang teriak-teriak, anak yang baju merah masuk antrian. Kemudian setelah masuk, mereka pada jalan-jalan teriak, ayah, umi, abi, itu ada binatang. Belum, Bu, belum. Binatangnya gede banget. Mengerikan. Giginya runcing, katanya.
Oh, ada ustazah yang langsung berdiri. Teman-teman, siapa yang tahu itu binatang apa? Pada diem, ada ngomong nyetuk di belakang seorang ayah, ya kan? Itu beruang. Beruang. Kemudian lari lagi, anak-anak jalan lagi sama mak-maknya. Itu juga ada binatang lagi sebelahnya. Ternyata itu burung. Ada burungnya bagus-bagus di pohon binatang ya, iya. Ada yang merah, ada yang apa? Bulunya hijau. Samping burung juga ada binatang juga. Ternyata ada kuda. Samping kuda juga ada kijang. Oh, di sana juga ada lagi, ternyata binatangnya banyak. Kak, ada yang kulitnya tebal. Ternyata itu badak. Di samping badak itu ada binatang juga. Ada buaya. Ada yang ketangkep buayanya? Nggak ada. Baik. Terima kasih ya. Ya, berarti Bunda Aya masih fokus ya. Fokus nggak suka dengan buaya. Sepertinya kata beliau ya, Pak Bambang asli Jawa Barat atau Jawa Tengah, Pak? Oh, Bambang itu biasanya nggak bisa diam tuh waktu kecil tuh. Pak, bolang deh teh. Ya Pak Ustadz ya, Afan ya, bercanda. Jadi kata beliau, Pak Mego waktunya sudah habis. Alhamdulillah ditunggu-tunggu dari tadi. Kapan? Ya, jadi mungkin kita sharing, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga atas pembahasannya yang luar biasa, sehingga kita pada hari ini mendapatkan insight baru tentang bagaimana cara pendidikan yang baik. Bagi yang menurut saya, baik yang berada di luar PLC maupun yang berada di ibu, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin dari ayat mana yang berada di luar, ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, ibunda dari Aska kelas 5 Badar dan Syairan kelas 3 Uhud. Begini Pak, saya mau bertanya bagaimana menghadapi anak yang sekarang kan kelas 5 Pak, udah mulai tertutup kayak masalah ke temennya, kalau ditanya baru ngejawab. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bun yang sudah bertanya. Semoga Allah jadikan putra bunda anak yang soleh, anak yang senantiasa membahagiakan kedua orang tuanya. Pak, anaknya kelas 5, tapi sudah mulai tertutup. Ya, gitu ya Bun? Gimana caranya? Kalau saya nggak nanya, dia nggak jawab. Ya emang karena dia kan sudah mau remaja awal Bunda. Dia kan sudah mulai menjelang akil balik. Jadi dia tahu mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Contohnya, kalau dia tadi nemu temennya di jalan, temennya misalkan dia merokok, ya nggak akan ngomong. Kalau ngomong, Bunda tadi Mego ngerokok, tuh kan kamu ikut ya. Contohnya gitu ya Bun. Terus gimana caranya supaya dia masih ngebuka diri sama saya? Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya Bun. Bunda yang baik, anak-anak remaja itu, bila kita suka bercerita, kita ini cerita sama dia tentang apapun,
maka dia menganggap bahwa kita itu enak. Contohnya, kakak, boleh nggak mama masuk? Boleh. Mama duduk tuh. Bunda bilang, kak, boleh nggak mama cerita? Boleh. Kenapa ya mama sekarang teh kalau udah jam 9 malam teh sudah ngantuk, udah capek banget. Kenapa ya? Apa jangan-jangan mama udah tua pisan apa belum ya? Nanti dia jawab tuh, jawabnya kadang-kadang tidak terlalu baik tapi agak sedikit tanda seru. Enggak, pikiran wae mama gitu. Oke, Bun? Tapi beberapa kali kita curhat sama anak, maka anak menganggap bahwa kita percaya sama dia. Gitu ya, Bun? Terus salah satu tanda anak-anak sudah mulai remaja itu adalah dia sudah mulai tidak menceritakan semuanya ke orang di sekitarnya. Yang jadi masalah, setiap ada kejadian negatif, tolong harus dia bisa menyampaikan, Bu. Karena kalau bully, kasus bully, semua yang terjadi, anak-anak tidak speak up. Pertanyaan ketiga, dekat sama abinya enggak? Abinya masih hidup? Pulang ke rumah? Tapi jangan sedih ya, Bu. Anak laki-laki? Laki, baik. Saya ulangi lagi, setahu saya, Bunda, anak laki-laki itu sangat mengidolakan papahnya. Setahu saya. Dikala kita kepengin anak ini apapun bicara, maka tolong rengkuh hatinya. Gimana caranya? Seminggu sekali ajak dia keluar berdua sama abinya. Tapi jangan ditanya, kamu mau makan apa? Jangan. Bilang, kak, temenin ayah yuk. Ayah sepertinya lapar. Mau makan di mana ya? Iyalah, kayaknya sate enak Dedek. Mau nggak? Mau dong ya. Boleh dicek. Semua anak itu senang banget kalau abinya yang mengajak. Yang kedua, kalau abi yang tadi saya sampaikan, kalau abinya marah, dia lukanya juga 3 kali lipat. Ya, Bu. Tapi laki-laki tidak suka disalahin. Bunda nggak bilang, tuh kata Pak Mego harus pegang tuh anak. Nanti saya dicari, ditembak sama suami ini. Laki-laki karena kawan, laki-laki kan diciptakan dia pemimpin ya, Bu ya. Maka laki-laki paling suka itu dirinya diangkat. Contohnya gini, ayah, maaf ya, kenapa ya si kakak itu kalau habis pergi sama ayah itu kayak seneng banget, kenapa sih? Mama kayaknya udah mulai pusing deh mikirin dia. Coba ayah yang ajak dia keluar, kayaknya senang banget deh kalau ayah yang bijak. Nah, laki-laki tidak merasa dihakimi, Bunda. Biasanya mau. Yang kedua, kalau ada orang dewasa, seorang ayah yang tidak bisa bareng basa-basi sama anak dan merasa nggak ada waktu, yang pertama, biasanya karena beliau dulu juga punya ayah yang tidak hangat sama dirinya. Orang tuanya juga keras sama dia, Bu. Ibu yang baik, karena anak laki-laki itu cerminan. Kalau punya anak pertama bukan, Bu? Iya. Ayah mohon maaf ya, kalau ayah punya anak laki-laki pertama itu cerminan ayah sebenarnya. Ya nanti ayah berhadapannya sama itu. Sama laki-laki ini. Karakternya hampir mirip soalnya. Ya, Bun ya. Jadi bukan kamu harus ngomong, bukan, Bu, tapi dia ada sesuatu yang dia simpan yang mulai sedikit tidak percaya kalau memang dia kurang dekat sama ayah. Solusinya yang pertama sederhana ya, tolong ada waktu dengan papahnya. Tapi bukan dinasehati, Bu, cuma berdua. Seminggu nggak bisa, 2 minggu sekali. 2 minggu nggak bisa, 3 minggu sekali. 3 minggu nggak bisa, 1 bulan sekali. 2 jam tanpa nasihat, hanya ngobrol hati ke hati. Tapi nggak bisa, Pak, 1 bulan sekali. Allahu a'lam bishawab. Saya tambahin satu lagi, mohon maaf ya. Ayah, mohon maaf nih. Hai para ayah, nggak usah gaya hari ini. Hai para laki-laki yang judulnya ayah, nggak usah merasa sombong kalau sekarang kita merasa punya uang, kita masa bekerja. Kalau hari ini kita sentuh, kita tidak datang, kita tidak pegang anak-anak kita, nanti di usia 60 tahun baru kita dapat balasannya. Boleh dicoba. Kerjaannya coba ngejar-ngejar cucu nanti, Bu. Sudah rematik, ya kan? Udah pensiun. Dititipin cucu, cucunya nyuruh-nyuruh terus. Abi, eyang, ambilin layangan. Sakitnya luar biasa.
Kenapa? Karena ayahnya, anaknya sudah dewasa, kalau pulang ke rumah nggak pernah ngobrol, diabaikan. Ibu boleh cek, ini mohon maaf ya Pak, ini nggak nakut-nakutin. Emang gitu kita Pak nasibnya. Laki-laki yang tidak pernah pegang anak-anaknya di kala kecil, dia juga akan mendapatkan perlakuan yang sama setelah dewasa. Ini mohon ya, ayah masih punya orang tua ya? Masih. Ayah kalau pulang ngobrol nggak? Jarang ya Pak. Yang ngobrol istrinya malah bukan ayah ya. Ini mohon maaf ya, kita kadang-kadang punya orang tua yang galak ya Pak. Keras. Kita bersyukur kita jadi bisa mandiri gitu loh Pak. Tapi rasa cinta itu nggak keluar. Kita kalau ketemu tuh jarang ngobrol. Kita basa-basi juga, basa-basinya tuh kering Pak. Nggak ada rasa di sini. Kenapa? Nggak ada sentuhan. Ekspresi cinta yang diberikan itu tidak kuat. Ekspresi cinta itu ada minimal ada 4. Ada sentuhan, ada waktu, ada pengakuan, dan ada penghargaan. 4 ini idealnya didapatkan oleh setiap anak. Kadang disentuh, kadang diakui, kadang dipuji. Makanya cara komunikasi sama anak itu pakai 5S. Masih ingat Bun? Ayah? Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa. S yang pertama apa? S yang kedua? S yang ketiga, itu bagus kalau buat jualan. Komunikasi dengan anak itu S yang pertama itu samperin. Sepakat ya? Tolong dihafalkan ini. Nggak Bu? Apa yang pertama? S yang kedua senyum. S yang ketiga sentuh. S yang keempat baru sapa. Sapa nomor berapa? Biasanya Bunda nomor berapa sapa? Udah sore, TV wae. Maaf ya Pak. Sapa itu biasanya di sana itu nomor 1, di sini mah enggak. Sapa itu kalau kebalik insya Allah nanti samperinya juga. Tapi beda semuanya. Mego, Yami, coba bilang mami sini ke sini, bilang umi ke sini, nggak datang, samperin nggak? Datang nggak mamanya? Kalau dia udah 5 menit nggak datang, samperin kan Pak? Senyum atau keluar tanduk? Terus sentuh kan? Sentuhnya begini atau begini kira-kira? Gini kira-kira sentuhnya. Jadi samperin dulu, karena belum ngomong, insya Allah mau bapak, mau ayah, mau bunda, senyumnya masih ada. Karena belum ngomong Bu. Sentuhnya masih baik kalau belum ngomong. Tapi kalau ngomong duluan, waduh bahaya. Kayak gini ada lah, kayak gini ada. Baru yang kelima S-nya itu sabar. Ya, sabar itu tidak yang pertama. Karena sabar itu menahan dengan berat hati, itu sabar. Anak lagi mainan, ya Bu, 5:30, ya kan? Masjid tuh sudah tuh. Ibu kalau anak belum pulang, datengin dulu atau dari jauh panggilnya. Udah sore, Are, boy, pulang nggak? 1. Maaf ya Pak. Nanti enggak. Kayak Bun, gitu ya. Sehingga anak-anak merasa dirinya divalidasi. Aku bagian dari keluarga ayah bunda. Sehingga apapun yang ayah lakukan, saya itu masih anak-anak. Saya masih butuh berpikir panjang. Saya butuh banget diakui bahwa apa yang saya lakukan itu saya belum tahu kalau ini salah. Sehingga kalau dia lagi melakukan kayak gitu, apapun tolong menggunakan 5S. Ayo, apa S yang pertama? S yang kedua? S yang ketiga? S yang keempat? S yang kelima? Tepuk tangan buat Ibu Pol. Gitu ya Bun ya, secara umum ya. Jawaban saya tadi ya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Ada 2 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama dari Bunda Husna. Assalamualaikum Pak Mego. Bunda Husna kelas 1 Khaybar.
mau bertanya, bagaimana menyikapi anak yang selalu menagih janji? Yang kedua, pertanyaan kedua dari Ibu Bunda Fitria. Bismillah, saya Fitria, orang tua dari Ilona kelas 6 Badar, izin bertanya, bagaimana tips dan trik memberikan anak gadget pribadi tetapi tetap dalam pengawasan orang tua? Baik. Lalu ada satu pertanyaan lagi, Ya. masih dengan penanya yang sama, bagaimana menyiasatinya juga? Baik. Terima kasih Bunda yang sudah bertanya. Bagaimana sih Pak, kalau ada anak kelas 1 sukanya nagih janji? Berarti ada yang janji nggak sih? Betul kan? Ya artinya yang salah siapa coba? Ya kan? Ada hak, ada kewajiban. Hak itu harus diminta. Kewajiban itu harus diberikan. Sepakat ya? Contohnya, hak laki-laki ke istrinya memberikan nafkah, berarti harus diminta dong. Kewajiban berarti harus memberi nafkah dong. Nah, anak ini salah satu janji itu hak yang dijanjikan betul. Kewajiban bukan sih janji itu. Kalau orang tuanya berjanji, ya wajibnya memang dipenuhi. Terus kalau anaknya nggak nagih, bahaya. Kok anak saya nggak nagih ya? Jangan-jangan dia sudah bosan dengan janji aku. Benar nggak sih? Maaf ya Bun ya, benar kan? Nah, beberapa anak tertentu itu punya kepribadian yang sangat perasa. Salah satu kepribadian tertutup yaitu melankolis ya atau perasa itu sangat fokus pada janji karena dia tidak mudah percaya sama orang. Nah, orang dewasa kalau punya anak yang kayak gini, yang pertama mestinya dia bersyukur kalau anaknya itu pandai mengingatkan. Yang kedua, kalau janji tolong detail. Misalkan lihat TV nih, "Ama enak beli ya," ya udah besok, nggak boleh. Kita kan kadang-kadang mulut kita dol ya. Anak ngomong, besok gitu kan. Tidak boleh. Kalau janji, waktunya semuanya harus pasti. Besok insya Allah ya Kak. Kalau hari Ahad jam 10, Bunda sudah mandi, Ayah sudah mandi, kita beli kereta api. Contohnya. Tapi kalau dia mintanya banyak gimana Pak? Tenang saja Pak. Ada cara kalau untuk anak kelas 1 SD dan itu mudah. Mama, sering saya sampaikan. Mama, beliin sepeda. Boleh. Mau yang mana sepedanya? Mau yang hitam, mau yang biru, mau yang kuning atau yang hijau? Aku mau yang hijau Mama. Gak takut meletus. Aku mau sepeda yang hijau. Boleh, insya Allah nanti dibeliin. Tapi sebelumnya Mama mau bilang sama Abi dulu. Kan ATM Umi yang punya. Tapi ini semuanya harus Abi tahu. Kamu akan Abi beliin kalau kamu sudah bisa mengumpulin 30 bintang. Kalau kamu sholat tepat pada waktunya, 2 bintang buat kamu. Kalau kamu berantem sama adik, potong 2 bintang. Kalau kamu belajar tanpa disuruh, 1 bintang buat kamu. Kalau kamu mandi tepat pada waktunya, 1 bintang buat kamu. Kalau kamu main sampai kebablasan, potong 2 bintang. Insya Allah Pak, 30 bintang bisa setengah tahun. Oke? Karena potongannya lebih banyak daripada hadiahnya. Itu boleh dan itu cara sederhana untuk menghadapi anak yang apa-apa nagih. Kenapa sih ada orang suka nagih? Karena janji kita itu dusta. Benar gak sih? Tapi kalau pasti punten ya Pak, hari ini pendapatan suami saya sedang dipotong Pak. Yang tadinya 120 juta, sekarang tinggal 102 juta. Jadi cicilannya saya nanti ya Pak, bulan depan tanggal 10 maghrib. Enak Pak, yang mikir malah cemberut, malah marah, itu yang membuat konflik. Itu ya jawaban yang pertama gitu ya Bunda yang ada di jauh lagi di Amerika ya Bunda ya. Yang di Zoom. Pertanyaan kedua, Pak anak saya kelas 6. Bagaimana cara mensikapi tip and tricks kalau anak sudah diberikan kepemilikan? Pertanyaannya, itu belum waktunya.
Anak SD itu belum waktunya punya kepemilikan HP. Nggak usah dipaksa-paksa atuh bunda ya. Tapi uang saya banyak pak. Contoh begini. Handphone itu benda mati. Sepakat ya? Maka aturan benda mati sama dengan alat semua yang benda mati. Contohnya anak bunda usia kelas 5 SD. Pinjem mobil boleh nggak? Alasannya apa? Pernah nggak alasannya kalau cicilan belum dibayar mobilnya? Ada. STNK belum diperpanjang? Semua alasan orang dewasa, maaf kamu masih kecil. Pinjem motor, boleh nggak SD kelas 4? Kenapa? Iya, anak punya alasan nggak? Jawaban itu nggak punya, ya kan? Tapi kenapa kalau handphone kita alasannya tuh bulat-bulat nggak karu-karuan? Dari TK sudah diitem-itemin matanya. Nanti kalau kamu bangun matanya kayak genderuwo. Coba bohong lagi kita ini. Biasa, maaf ya deh, ini kamu masih kecil, jadi belum boleh. Kok bunda boleh? Bunda sudah dewasa. Kok kakak boleh? Kakak sudah SMA. Nanti kalau aku SMA boleh? Boleh. Mau yang berapa inch? 21 dibeliin. Sederhana itu sebenarnya. Cuma untuk membuat kita berani bicara tega, tegas tapi baik, kita itu banyak masukan dari alam bawah sadar. Contoh, dulu bundanya itu kalau uang sakunya waktu kecil itu nggak banyak. Sekarang pun jadi pejabat, ya kan? Uangnya banyak jadi baper. Momo, kasihan kalau nggak dikasih yang tadi Pak. Dengan alasan anak belajar bertanggung jawab. Tapi ini udah terlanjur Pak, udah terlanjur dia punya. Ya maka balik lagi tuh ke aturan dasar. Yang bicara jangan pernah ibunya tapi ayahnya. Ya Bu, tolong diingat ya Bu. Kalau ada aturan yang harus ditegakkan, yang bicara siapa Bun? Masih punya suami kan Bun? Oke, ya Pak, tolong ya Pak. Yang eksekusi nanti ibunya. Tapi yang buat pijakan tuh ayah. Di mana ayah harus bicara dengan anak? Waktunya di 3 waktu. Waktu di atas kendaraan, waktu makan, dan waktu sakit. Jangan yang ketiga. Maka ajaklah anak makan. Makannya jangan di rumah. Nanti tempe ulek lagi kalau di rumah. Kemana gitu? Ngobrol sama anak. Masya Allah. Validasi dulu. Kakak, keren banget ya handphone kamu ya. Dulu waktu ayah seusia kamu masih belum punya handphone, belum ada. Udah ngobrol dulu baru ayahnya bilang, tapi semua itu ternyata itu salah ayah. Ayah mau ngomong tapi ayah minta maaf banget, ini saya dan kamu kayaknya tidak nyaman. Ternyata setahu ayah, anak seusia kamu itu harusnya itu belum punya hak kepemilikan untuk handphone. Ayah dulu salah banget. Maafin ayah ya. Kira-kira karena ayah salah, mulai kapan kira-kira handphone itu biar ayah yang pegang? Mulai hari Rabu, ngomongnya minggu ya. Mulai hari Rabu atau minggu depan. Karena ini nggak baik, besok nggak ada handphone. Jangan Bu, stres dia. Kira-kira kamu mau ngasih lagi ke ayah itu hari Rabu atau hari Minggu depan? Insya Allah dia minggu depan. Tenang aja, ini pijakan soalnya. Baik, nanti setiap mulai minggu depan, handphone boleh kamu pakai kalau hari Sabtu ya, sama Ahad. Itu juga jangan lewat lebih dari sekian jam. Main handphone itu ada 3 deh. 1, nyaman. Maaf ya, 1 sadar. Yang kedua nyaman, yang ketiga tersesat. Ayah nggak akan nyalain kamu Kak. Kalau seusia kamu main handphone, saya yakin mudah tersesat. Maksudnya tersesatnya apa sih ya? Kalau orang tersesat itu main handphone tahu-tahu maghrib itu tersesat. Kayak ayah kalau lagi buka derajin, tahu-tahu azan. Itu ya Bun, ini pijakannya. Nah, setelah diberikan pijakan dan kesepakatan, maaf ya, baru nanti yang eksekusi itu ibunya.
Buat apa? Buat apa sih kok harus ayahnya? Karena itu untuk membantu istri ayah. Mama buruan atau mama buruan. Seorang ibu kalau anaknya nangis itu nggak bisa mulutnya ngomel, tangannya ngasih. Ibu karena melahirkan. Sedih banget kalau dibilang mama jahat, aku nggak suka, ternyata mama bukan mama yang terbaik. Baper, Pak. Maka bilang nanti ibunya, maaf ya kak, kata ayah. Kan ayah nggak ada, abi nggak ada, Mi. Tapi Allah Maha tahu, nak. Maafin Umi ya. Kata abi nggak boleh. Cemen Umi teh sama abi aja takut. Nggak usah dibalas. Tapi itu kata-kata yang membuat anak ini tidak pernah keluar dari cintanya kepada ibu. Ya. Jadi ayah. Jadi bu tenang aja bu, jangan pusing-pusing. Kan ada suaminya. Nanti bilang sama suami. Gitu. Ya, itu menurut saya. Tapi nggak bisa Pak. Saya udah sepakat anak saya kelas 5 harus sudah pegang handphone. Boleh nggak minta triknya Pak? Yang sudah nggak bisa. Saya kalau dengan yang pertama, aturan pertama harus ngambil handphone, nggak bisa. Yang kedua, kalau sudah terlanjur ya Bu, harus buat aturan, berjanji jam berapa, hari apa dipakainya. Yang kedua, tidak boleh di password. Ya. Yang ketiga, ada aturan digital parenting. Sepakati waktunya, berteman dengan dirinya di media, kemudian tidak boleh di password punya anak tuh. Kalau pengasuhan barat itu privasi, tapi kita bukan orang barat, kita orang tengah. Kan? Makanya sekarang otoritatif itu pola asuhnya itu diganti dengan parenting apa? Bu, Pak, mohon maaf ya Pak, ini sekarang tuh di media sosial biasanya bunda tuh yang suka scroll tuh. Jadi kan gaya pengasuhan tuh ada 4 tuh, ada otoriter, ada permisif, ada otoritatif, ada abai tuh. Kalau dulu demokratis kan, sekarang ada lagi tuh gaya-gaya lagi tuh, namanya doang diganti, tapi otoritatif juga gitu, ya kan? Jadi apa tuh? Saya juga lupa ya. Pengasuhannya tuh pola asuhnya yang tegas tapi baik. Anak teriak-teriak di jalan ya, yang kayak tadi tuh anak teriak-teriak di jalan, ya nggak usah marah. Kakak sudah waktunya pulang, mau berlari-lari sambil loncat atau digendong sama bunda gitu. Oh nggak mau pulang. Bahwa mama jahat, jangan dijawab. Maka anak belajar disiplin. Bukan sok, teriak sok. Awas, ini ada sungai mau ditaruh di sini. Bukan begitu. Itu jadi jawabannya ya, Seth. Jadi menurut saya sepakati waktunya, berteman di media, kemudian apa tidak boleh dipasut puja anak. Oke. Walau alam bisawab. Terima kasih kepada Bunda yang bertanya melalui itu. Kami satu pertanyaan lagi yang untuk ayah bunda yang berada di aula. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya di aula. Bismillah. Izin bertanya Bapak, nama saya Wuri, ibunya Hanif, kelas 5 Uhud. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak lagi gitu ya. Anak saya yang pertama sekarang kelas 12 SMA aja, tadi pagi tuh baru bilang, ya Umi ada agenda Quranic parenting, pembicaranya Pak Mego. Terus dia bilang, iya aku udah lama nggak ketemu Pak Mego, pengen jadi dia pengen ketemu ya. Langsung ke pertanyaannya aja. Jadi anak saya yang ya Hanif itu, jadi kalau main itu suka sampai persis deket maghrib, ya udah kadang tuh mungkin semenit sebelum azan kayaknya, dan itu belum mandi gitu kan. Jadi akhirnya ya harus mandi dulu, jadi intinya kan ketinggalan ke masjid gitu. Itu tuh awal-awal tuh ya cuma ya dimarahin tapi nggak kayak nggak kapok-kapok gitu, berulang gitu. Nah kemarin tuh saya sempat lihat Bapak yang di Facebook juga gitu ya, jadi kelas 5 masa-masanya berontak gitu ya Bapak.
Cuma saya masih bingung gitu, apakah dengan berontaknya anak itu ya dibiarkan saja atau gimana gitu. Nah kemarin tuh sempet saya bikin gini kesepakatan, kalau Mas main sampai maghrib, pokoknya rambutnya Umi potong gitu kan ya. Jadi langsung saya kasih hukuman gitu. Eh, dan itu karena gini, dia itu kan apa ya, begitu memperhatikan, sebetulnya bukan memperhatikan ya, mungkin kan namanya anak ya, ketika rambutnya misalkan potong rambut nggak sesuai dia aja malu gitu, jadi nggak mau keluar. Jadi itu saya jadiin senjata gitu. Nah sekali apa tuh namanya, dia melakukan kesepakatan itu gitu ya, kesalahan kesepakatan itu saya potong, terus besoknya enggak gitu, jadi pulang lebih awal. Tapi nampaknya kayaknya dia ngerasa nyaman-nyaman aja gitu, masih baik-baik aja rambut dia gitu. Jadi sekarang tuh masih berulang sama gitu, saya bingung ini anak diapain ya gitu. Terus juga terkait kayak misalnya tadi ya, misalkan buat menertibkan ketika misalkan di mobil nih gitu, anak saya kan kebetulan banyak ya Bapak. Jadi kadang kalau di perjalanan itu kadang suka pada bercanda, awalnya bercanda, nanti lama-lama biasa jadi berantem. Itu kadang saya suka yang memang, saya tuh kadang suka mikir saya tuh apa terlalu otoriter gitu ya jadi ibu gitu. Jadi kadang saya suka yang, udah jangan bercanda, sekali, 2 kali, dan sampai kira, bisa diem nggak? Kalau nggak nanti Umi turunin nih gitu. Jadi kayak gitu, sampai kayak gitu. Jadi kadang tuh suka ya sambil bertanya-tanya, saya tuh ya takutnya gitu ya, otoriter gitu Pak, seperti itu. Terus juga kadang kayak terkait dengan, jadi banyak pertanyaan ini ya, udah nggak apa-apa ya Pak sekalian. Yang apa tuh penggunaan gadget gitu ya. Jadi Sabtu Minggu itu memang sama ayahnya dikasih, karena pertimbangannya gini, daripada di luar gitu ya, nggak tahu nontonnya apa, jadi akhirnya di rumah tuh dikasih, tapi memang di hari Sabtu dan Minggu gitu kan sama ayahnya. Cuma kadang kalau misalnya lagi belum ada kesempatan, dia jadi ya rewel gitu, nanti akhirnya nggak marah sih Pak gitu, cuma memang paling ngeledekin adiknya aja gitu, jadi bercanda tapi kalau bahasa Jawanya ngelek ya gitu, jadi bikin nangis. Nah itu tuh ya harus seperti apa gitu, mungkin itu aja Bapak, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya Bun. Izin ya, sebentar lagi nih ya. Udah capek nih ayahnya kan? 10:30 ya, Alhamdulillah. Pertanyaannya yang pertama, kalau anaknya gimana supaya pulangnya jangan mepet maghrib Pak? Saya sudah potong, tetap aja sehari baik, sekali balik lagi. Saya hukum kayak gitu lagi, betul ya? Nanti boleh dilakukan selama 7 hari. Ya Bu, contohnya gini, kesepakatannya itu jangan pas ibu marah, pas mau tidur. Jadi pas rileks Bunda pesan, kakak, kamu tuh seneng banget ya kalau main apa sih sama teman kamu, kayaknya seru banget. Iya mama, main A, B, C, D. Baik. Setelah ngobrol tentang itu, Bunda bilang, kalau nanti kamu bisa nggak kira-kira pulang jam 6 atau setengah 6, bisa nggak kamu pulang jam setengah 6? Insya Allah dia bilang bisa, karena malam hari nggak mau main. Oke, dia bilang bisa, baik. Besok kalau jam setengah 6, mama akan jemput kamu ya kalau bermain. Udah, iya mah, baik. Sungguh kamu anak yang baik. Besok dia main, nggak usah ngomong apa-apa. Mama, aku mau main, assalamualaikum. Kan sekarang gitu ya, lari kan dia. Ibu nggak usah bilang, awas jangan lupa, nggak usah. Setengah 6 pulang, nggak usah. Oke, nanti setengah 6 tolong Bunda datang. Samperin. Udah lari-lari itu. Woi seru banget, lagi main apa kak? Lagi main kucing kejar mah. Siapa jadi kucingnya? Aku mah. Katanya. Baru Bunda bilang lagi, kakak, sepertinya sudah setengah 6. Sudah waktunya pulang. Sebentar mah, tanggung, kata dia. Ibu kasih waktu 5 menit, tapi ibu nggak boleh keluar, tetap di situ. Nanti setelah 5 menit kakak, sudah lewat 5 menit waktunya pulang. Insya Allah dia cemberut tapi pulang.
Dan setelah dia mandi, dia lupa sekali dengan kejadian tadi yang dia cemberut. Dan ibu di jalan nggak boleh ngomel. Janjinya 5:30. Ini lewat. Nggak usah. Karena dia sudah positif. Oke. Orang dewasa ininya kadang-kadang ya, anaknya sudah baik, yuk, wae. Oke ya Bu. Ibu bilang, makasih ya sudah pulang. Karena apa? Anak ini sudah luar biasa. Besok kayak gitu. Insya Allah Bunda, nanti anak-anak itu akan tahu bahwa dia akan bersyukur pernah lahir, pernah hidup dengan orang tua yang sangat bijak. Orang tua kita dulu di kampung, kan seorang kampung, kalau orang tua anak itu datang, cuma diam, kita udah pulang. Hari ini anak-anak kita itu gurunya banyak Ibu. Tapi setiap anak sedang senang itu paling tidak suka tuh kalau langsung dikat. Ayah ada yang suka olahraga nggak ya? Suka olahraga? Apa Pak? Futsal? Hah? Ayah lagi futsal, kalah 2-1. 5 menit lagi habis, si istrinya datang, "Bi, ada tamu." Cemberut apa enggak? "Bentar Ratu, Bi, bentar," ya kan? Terus dipaksa, "1," kata istrinya misalkan ya. "Tinggalkan kau," katanya ya kan. Ya marah. Karena adrenalin sudah luar biasa, sedang senang, hormon bahagianya sedang keluar. Jadi kasih waktu. Gitu ya Mi, untuk ya tadi. Yang kedua, kalau di mobil, saya mau tanya, anak usia kelas 5 SD, kalau di mobil, dia main apa? Nggak main apa-apa. Perjalanan jauh di tol. Ya, berantem sama saudaranya. Ya jelas, itu memang kegiatan yang efektif menurut dia. Adiknya kecil, bener nggak sih Pak? Karena boring dia teh. Kalau mama bisa pegang HP. Suaminya bawa mobil, giliran kenceng, jangan kencang-kencang atuh Pak. Ini maaf ya Pak. Maaf ya Bu. Gimana anak kita nggak gregetan? Pinjam HP nggak boleh. Tapi dipegang sama bapak ibunya. Kakaknya yang alas SMA pegang. Mainnya di belakang. Enak banget tapi gini, dia sendirian gini ya kan. Mainan apa? Adiknya tak habisin dia. Giliran dia sedang main, kita ancam, "Turun kamu." Paham ya Bu? Ini gue banget gitu maksudnya deh. Ya kan? Terus harusnya gimana? Bunda yang baik, cari cara supaya ada kegiatan. Contoh ya Bu. Sebenarnya banyak Pak di TikTok juga sekarang. Yuk Bunda mau punya 3 kata. Siapa yang bisa terusin? Mama pergi ke warung. Terus yang gede. Mama pergi ke warung beli cilok. Ayahnya nambahin, mama pergi ke warung beli cilok dan apa? Dan apa nanti yang tidak bisa menambah atau dia hilang kata-katanya baru suruh ngapain. Itu sampai itu tahu-tahu tuh pintu kotol keluar. Tapi nggak ada ngomong apa-apa. Udah makan tuh, makan. Giliran mama haus, kamu tak kebiasaan, baru jalan 3 kilo sudah Alfamart lagi. Ini kita biasanya gitu. Intinya perjalanan untuk anak-anak itu yang paling melelahkan karena dia tidak punya aktivitas. Berarti fokus kita aktivitas. Makan itu aktivitas nggak Bu? Aktivitas. Maka Bunda kalau pengen anaknya diem, tolong bekalnya yang banyak Bu. Suapin aja mulutnya Bu. Oh iya itu kan. Kan? Masya Allah. Intinya gitu ya Bun ya. Jadi kadangkala apa yang terjadi di sekitar kita, di rumah kita, anak-anak kita itu bukan mereka salah, tapi mereka sedang mencari cara. Maka mereka sedang mencari cara, kita cari caranya. Semoga itu lebih positif dan lebih efektif. Gitu ya Bun. Bunda ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Intinya sebelum saya tutup, anak-anak kita suatu hari nanti mereka akan pergi jauh. Ayah bunda yang punya anak 3, ayah bunda yang punya anak 5, kadang nanti setelah dewasa mereka tidak terlihat karena mereka juga punya kehidupan sendiri-sendiri.
Mereka tidak akan pernah lupa, mereka tidak pernah akan ingat, aku dulu dibeliin apa, nggak akan mereka ingat. Tapi yang mereka ingat, aku dulu diperlakukan seperti apa. Bahkan anak-anak yang suka buat ulah dan mereka yang gagal secara duniawi, kebanyakan anak inilah yang menunggui orang tuanya di hari tuanya. Ibu bapak yang baik, gak usah terlalu bangga dengan anak yang sukses secara dunia, karena mereka rata-rata jauh dari kita. Tapi anak-anak yang suka buat ulah, anak-anak yang kadang gagal, bahkan kuliah tidak selesai, anak ini yang selalu ada di sampingnya. Yang kalau orang tuanya sakit jam 3 pagi, dia yang bangun. Yang kalau orang tuanya minta butuh diantar ke dokter, dia yang mengantar ke dokter. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa, mencontohkan, mengajarkan, dan memfasilitasi. Sampai di situ, serahkan semuanya pada Allah. Insya Allah pasti itu yang terbaik buat kita. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.